Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah ini market update sedikit buat teman-teman ya. Apa yang terjadi hari ini, kita ngelihat memang ada isu, salah satu isunya itu adalah soal ada usulan ya, bukan kemungkinan, ada usulan akan terjadinya lockdown. Ya karena kita lihat di beberapa daerah ada sudah ada yang kayaknya kayak lockdown gitu ya, padahal mungkin itu kayak Bogor kan ada pembatasan jam malam ya. Terus di daerah Jogja itu ada yang dilarang buka toko kalau nggak salah ya. Saya lupa bagaimana ceritanya. Jadi terus timbul sebuah usulan di Jakarta kalau bisa di lockdown. Ya, yang pertama mencetuskan itu kan kalau nggak salah Peter F. Konta kalau nggak salah ya. Ya, ini isu yang ditanggapin. Nah, teman-teman melihat nggak? Ini kan kayak semacam deja vu ya. Dulu sebelum PSBB atau si Anies bilang mau tarik rem darurat kalau nggak salah ya. Nah, itu kan terjadi penurunan pada indeks, benar ya? Penurunan pada indeks itu di sini ya. Dan tidak lama. Ini bukannya, kalau nggak salah daerah sini kan. Terjadi penurunan pada indeks. Setelahnya ini September ya, September bukan harusnya. Ini daerah sini tok ya kalau nggak salah. Yang terjadi penurunan pada indeks dan sifatnya benar-benar cuma sementara. Setelahnya walaupun dia PSBB, diperketat atau apa istilahnya segala macam lah ya, tapi indeks tetap naik. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan di sini? Ya, bagaimana dengan di sini? Kita kan kayak hari inilah udah mulai ketar-ketir kan. Nah, kalau saya sendiri berpendapat bahwa ya saya percaya sama cycle-nya. Saya percaya dengan metodenya kita bahwa ini tetap akan dibawa naik sampai ke UT. Jadi ada titik utat di situ. Koreksi ya udah. Ini kan kita udah lihat bahwa koreksi saat ini nutupin gap ini iya, nutupin gap ini pun iya. Dan hari ini dia mantul lihat yang terakhir nih, candle terakhir ini tinggal kita confirm besok siapa yang menang. Ya, minggu depan siapa yang menang. Kalaupun dia turun lagi, strukturnya baru akan disebut patah kalau dia break dari area ini. Dia baru kita bilang oh ya dia break, berarti dia tidak akan menjadi utat lagi. Atau bisa jadi dia benar-benar ngambil ke bawah dulu untuk secondary testnya, habis itu baru mulai naik untuk utatnya. Ya, karena jangan lupa kita masih punya periode Juni. Ya ini udah setengah jalan. Habis itu ada periode untuk seasonal di bulan Juli. Juli itu kan kita tahu bahwa di seasonalnya itu hampir boleh dibilang sebagian besar ya kemungkinan besar itu ditutup dengan positif. Nah di Juni mungkin kalau dia cuma sideways di sini pun itu udah pasti ditutup positif. Kenapa? Karena Juni itu mulai dari sini, dari bawah sini, ya dan dia sudah naik ke sini. Nah, kalaupun dia sideways daerah sini, ya mungkin dia sideways gitu ya, kayak Dow Jones kan sekarang juga sideways ya. Nah, Juli kalau dia naik, ya dia kembali naik lagi di bulan Juli, ya tetap berarti bulan Juni ditutup positif, bulan Juli pun akan ditutup positif. Kita kan hanya menunggu adalah koreksinya kan. Koreksinya kalau secara seasonal kan ada di bulan Agustus dan September kan. Sedangkan Juni Juli itu adalah periode di mana rally terjadi. Jadi saya masih cukup optimis dengan cycle kita gitu. Cycle dia akan menuju kepada UT. Nah, UT-nya itu ada di mana? Di 6.500 kah? Di 6.600 kah? Nah, itu yang kita sedang tunggu. Jadi kalau misalnya dia udah dapat area ini 6.500 atau 6.600, maka utatnya nanti ya, setelah dia turun lagi retest sampai ke bawah sini, ingat loh ya. Pada saat dia udah capai UT, dia akan koreksi kembali sampai ke secondary test bahkan sampai ke posisi AR-nya. Ya, mungkin di 5.734 atau mungkin bisa sampai ke 5.561.
Nah, di sini yang teman-teman perlu perhatikan apa? Shifting psikologinya. Sekali lagi, shifting psikologinya. Pergerakan dari sini, ya, pergerakan dari sini ke sini, semua orang kan pesimis kan, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi begitu indeks udah di sini, ya udah di area-area resisten ini, semua orang pengen masuk lagi. Ya kan? Semua orang berbondong-bondong pengen masuk lagi. Nah, kalau semua optimis, kan tidak baik untuk pergerakan pasar. Benar ya? Nah, makanya ada koreksi di sini. Ada koreksinya di sini. Sedangkan cycle-nya kan sudah confirm. Dia akan menuju ke ke UT, ke uptrust kan. Nah, kalau dia akan menuju ke sana, tentu kita udah lihat banyak kali juga ya, nggak ada yang langsung langsung ke bulan gitu kan. Dia akan membentuk struktur dulu. Nah, struktur ini dia harus bangun. Ini misalnya ini strukturnya. Ya, high-nya udah di sini. Nah, sekarang struktur low-nya di mana? High low maksudnya ya. High low-nya di mana? Dia harus membentuk struktur dulu untuk kembali naik ke atas. Nah, kita hanya tinggal menunggu area ini di break. Area ini di break. Begitu area itu di break, kita udah tahu bahwa oh dia tetap melanjutkan tren menuju ke UT-nya. Ya, jadi ini untuk siklusnya ya. Jadi saya masih cukup optimis dan masih saya percaya dengan siklusnya. Ya karena siklusnya begitu, otomatis ya kita nggak terlalu khawatir dengan koreksi pada indeks harga saham gabungan. Dia membentuk struktur, ya oke, nggak masalah. Toh dengan dia membentuk struktur buat kita itu jauh lebih aman. Ya, nah kapan kita bisa mengatakan bahwa dia gagal? Pada saat dia break dan stay di bawah sini. Ya di 58.600 ini pokoknya dia break, dia stay di bawah situ. Dia stay di bawah sini, nah udah kita tahu itu gagal. Ya, tapi selama dia masih bisa di atas area ini, berarti dia masih membangun kekuatan. Karena apa? Jangan lupa ini ada berapa resisten di sini? Satu resisten ini, dua resisten ini. Ya, tiga dia masih harus coba lagi resisten ini. Ya, resisten ini, trendline ini, ya kalau sampai dia bisa break, itu artinya apa? Trend buat turunnya itu sudah selesai. Ya nih. Ya, tren turunnya kan ini. Trendnya turun. Oke, tren turunnya kan ini. Ya, kalau sampai dia break dan dia ada di atas ini, di atas garis trendline ini, bahkan di atas garis resisten itu, maka ini trennya udah confirm naik terus. Ya, nah tinggal dia naik seberapa tinggi. Nah, itu yang kita mau tunggu kan, titik UT-nya kita kan. Yang pasti dia akan membentuk titik UT minimal 6.500 ke atas. Ya, dia berarti di mana? Di 6.600 kah atau di 6.000 sampai 6.700 kah? Nah, itu yang kita mau nggak mau kita tunggu. Ya. Tetapi secara cycle kita masih cukup yakin bahwa cycle-nya akan terus begitu. Ya, mungkin di sini dia best dulu, ya udah, nggak masalah. Dia best dulu kan, kita masih punya bulan Juli. Ya, dia best berarti dia mengumpulkan momentum, dia mengumpulkan tenaga untuk tembus tren ini, tren turunnya, untuk tembus resisten ini. Jadi sangat wajar kalau dia membangun momentum di situ untuk bisa menembus. Karena kalau dia tembus itu berarti trennya berubah. Jadi terjadi reversal trend di situ. Ya, jadi tadi ini kan sudah downtrend yang sini. Ya, secara minor dia downtrend. Oke. Kalau secara major dia masih uptrend. Nah, trend minor ini kan perlu dipatahkan kalau dia mau terus lanjut. Ya, nah patahnya di mana? Patahnya di sini. Ini plus ini. Resisten ini. Jadi trendline ini plus resisten ini. Jadi kalau dia bisa tembus dari situ, berarti trend ini kan sudah patah. Nah, trend ini sudah patah, berarti dia sedang melanjutkan trend naiknya. Ya, oke. Nah, kalau secara siklus, ini kalau dia sampai tembus, berarti dia akan menuju ke UT.
Oke. Ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat ini masih trennya masih oke, masih utuh. Siklusnya, cycle-nya itu pun masih sejalan ya, masih sesuai gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dia sideways, itu adalah sebuah kesempatan teman-teman buat nambah saham-saham pilihannya. Saham-saham pilihan apa? Kalau Friends kan kita udah nggak bisa ngomong ya. Friends kan dia sudah melanjutkan trennya. Jadi setelah dia, nih ya, ini kan siklusnya ya, plus SOS di sini. Ini kan kesempatan terakhir ya teman-teman kalau mau nambah. Sebelum dia markup. Ini kan sudah periode markup-nya dia. Ya, kenapa? Karena fase A selesai, fase B selesai, fase C selesai, dan ini fase D-nya, ya ini udah ke E. Ini udah fase markup-nya. Oke. Nah, kalau dia udah fase markup, yang kita lakukan di fase ini adalah menghitung base. Ya, kita sudah menghitung base. Berarti ini tinggal tunggu dia base. Base-nya di mana? Nah, untuk bisa konfirmasi dia base, ini harusnya udah. Ya, minimal kan 25 sampai 30% kan kenaikan kan. Ini sudah. Ya, saya nggak tahu teman-teman gimana. Kalau ukur dari sini, itu kan di 100. Ini berarti sudah 42%. Berarti udah confirm dia udah ke base selanjutnya. Nah, tinggal menunggu kapan, kok 42%. Dia baru sampai sini kan, baru sampai 130, berarti sekitar 30%-an. Ya. Nah, kalau dia udah 30%, dia sebenarnya juga udah confirm. Ya kan, tinggal tunggu dia mau base-nya di mana. Ya, biasanya kan ini kan resistennya ya. Biasanya dia akan base di daerah di bawah resisten karena mengumpulkan tenaga kan, atau mungkin dia maksain diri break dari resisten ini kemudian baru base di atasnya. Ya, nah buat teman-teman yang ketinggalan di base ini, ya tunggu di base ini baru masuk. Nah, buat teman-teman yang mungkin kekurangan ya, kurang barang, tambah lagi di sini. Tambah di sini, jangan tambah di sini. Karena kita nggak tahu nanti dia turun lagi ke bawah bagaimana. Ya, jadi tambahlah pada saat dia mulai ke base 1 atau base 2. Ya, kalau teman-teman pakai ini base 0, berarti ini kan base 1-nya. Tambah di situ. Ya. Oke, ini untuk Friends. Jadi Friends udah nggak jangan masuk lagi ya. Friends udah tinggal menunggu base selanjutnya baru teman-teman masuk. Oke. Nah, sekarang saham yang lain, saham SCMA. Ini kan dia break ya, ini break ya. Jadi kalau kita punya support kan daerah sini nih. Ya, saya tungguin hari ini ya sampai penutupan. Dia nggak ditarik juga. Nah, kalau nggak ditarik juga sebenarnya cuma kesempatannya di 1460. Nah, kalau dia break juga sebenarnya paling dia akan retest sampai ke sini. Cuman ini udah kena stop loss kita. Pasti kena. Ya, kalau teman-teman ambil di 1600, ya kayak saya di 1630 saya udah masuk 1600 ya. Ini pasti kena. Jadi mau nggak mau teman-teman harus keluar. Itu udah konsisten di situ aja. Kena stop loss keluar. Kita tinggal masuk lagi nanti. Masuknya kapan? Ini trennya masih utuh ya. Sebenarnya trennya masih utuh. Cuman target kita untuk masukkan dari sini. Dia mungkin akan retest sampai ke bawah sini, baru dia mulai naik kembali. Ya, nah tunggu dia retest. Ya, tunggu dia retest terus mantul atau memberikan sebuah sinyal bahwa ada apa dia candle apa yang besar di situ, baru kita masuk lagi. Ya, ini untuk SCMA. Ini saja saya ya. Nah, terus habis itu yang Krakatau Steel bagaimana? Krakatau Steel saya masih percaya dengan dengan fundamentalnya. Nanti kita cek ya fundamentalnya ya. Nah, ini adalah sebuah area support kan di sini. Ya, tinggal tunggu aja, tunggu konfirmasi dia mantul dulu ya. Karena dia udah break, ini kan adalah trendline turunnya ya. Ya, ini kan. Dia udah break ya. Apakah ini cuma spring doang? Apakah ini cuma shake out doang ya? Nanti kita lihat satu lagi ya, satu lagi juga gitu. Kenapa? Kenapa kita bisa menduga ini adalah shake out? Satu, penurunan ini tidak disertai volume.
Ya, tidak disertai volume. Berarti ini sebuah diskon kah? Ya, buat teman-teman yang pakai ini untuk agak long ya. Saya boleh sarankan teman-teman cicil kembali di sini. Ya, cicil kembali. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi waktu di 640 daerah sini saya masuk ya. Daerah-daerah sini lah saya masuk gitu ya. Saya cicil. Nah, ini spring ya, berarti teman-teman bisa koleksi kembali. Tapi ini ingat ya, bukan untuk trading yang jangka pendek ya. Tapi ini lebih ke arah teman-teman ikutin trennya. Kan ini trennya patah itu kalau dia tembus 550 kan. Nah, ini sebuah kesempatan teman-teman untuk cicil buy. Ya, cicil buy, tapi untuk jangka waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu karena ini jangka waktu cukup panjang, pastikan itu uang tidak terpakai. Itu bukanlah uang yang akan dipakai dalam waktu dekat. Oke? Ya, jadi ini masih ada kesempatan teman-teman melakukan cicil. Jadi 550 sampai 580 ini average down-nya untuk teman-teman melakukan invest. Nah, kenapa kita yakin banget dengan si Krakatau Steel? Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini Krakatau Steel ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ayo, mana profilnya? Nah, ya, nih ya, ini periode di mana dia nggak pernah untung. Itu bukan cuma setahun loh. Kalau teman-teman lihat sampai ke belakang, itu juga nggak pernah untung. Ya, 2016, 2017, 2018, 2019. Ya, 4 tahun ke belakang lagi itu lebih parah lagi, nggak pernah untung. Ya, nah sekarang tiba-tiba nongol nih biru, hitam. Lihat nggak? Ini ada saham turn round. Ya, dia turn around gitu. Ini sebuah saham yang sudah mulai mendapatkan perbaikan yang cukup signifikan. Kita lihat bagaimana mereka restrukturisasi utangnya. Ya, waktu itu utangnya, lihat di sini. Mana utangnya? Kita lihat di mana utang. Ya, ini lihat. Utangnya. Nah, ini periode di mana restrukturisasi terjadi. Ini juga utang udah. Jadi ini utangnya yang tadinya sebelum restrukturisasi. Nah, setelah restrukturisasi otomatis utangnya tambah gede dong. Karena mesti dibayar kan? Ya, ini. Nah, yang kita ini saya lupa ya beritanya di mana ya. Nanti teman-teman bisa cari ya. Kalau utang-utang ini akan mulai dikelarkan ya. Karena utang-utang ini ada banyak dari utang pemerintah yang menyertakan modalnya dengan istilahnya apa ya? Yang bisa dikonvert ke saham. Obligasi apa gitu judulnya ya, itu akan dikonvert ke dalam saham. Nah, pada saat dia dikonvert, ini otomatis akan menjadi sangat-sangat enteng. Ya, convertible bond ya. Nah, itu teman-teman lihat deh. Harusnya tidak akan dalam waktu tidak akan terlalu lama lagi. Karena itu saya lupa beritanya di mana, teman-teman nanti coba cek ya. Direktur utamanya si Hilmi sekarang itu sudah ngomong, ini tinggal dikonvert bondnya. Bahkan mereka udah mulai mengakuisisi. Coba bayangkan, mereka sudah mulai artinya punya cash untuk melakukan akuisisi. Ya, itu yang kita lihat ya. Satu. Nah, habis itu ROE-nya lihat. Ya, pokoknya parah banget deh. Parah banget. Ini berarti apa? Berapapun modal lu kasih ke Krakatau Steel habis aja karena minus semua, nggak pernah menghasilkan keuntungan di situ. Bahkan lebih parah lagi waktu di 2019 ya. Itu sampai minus 126 ini karena program restrukturisasi itu kan. Makanya dia mengejut di situ. Tapi teman-teman lihat ke atasnya. Ya. Waktu di 2020 mereka sudah mulai positif kembali. Itu setelah sekian lama. Setelah 8 tahun. Ya, setelah 8 tahun saya disuruh mulai positif. Bahkan di kuartal pertama itu sudah 14,39. Ini kuartal pertamanya loh.
Ya, kita tinggal tunggu ya. Ini kan harusnya sedikit lagi udah kuartal keduanya. Yang kita lihat adalah pasti akan bagus juga. Kenapa? Karena ekspor mereka itu meningkat. Ekspor mereka meningkat ya, kontrak-kontrak mereka untuk ekspor itu cukup bagus. Oke, nah sekarang kita lihat NPM-nya, hasil penjualannya, kemampuan dia menghasilkan keuntungan kan? Ya, nah ini teman-teman lihat di bawah sini, kecil banget. Bukan kecil sih, maksudnya selalu rugi. Jadi dia jual barang rugi, jual barang rugi, kebayang nggak? Jual barang rugi, rugi mana? Rugi operasional. Operasionalnya apa namanya malah memakan semua labanya, bahkan sampai merugi. Ya kan? Ini sudah mulai positif. Oke, bahkan di kuartal pertama sudah cukup bagus. Ya, sudah mulai hampir di atas 5%. Oke, ini yang kita lihat ya dari Krakatau Steel. Jadi artinya ya kita belum bisa ngomong dalam tahun ini dia akan menjadi sesuatu. Belum bisa ngomong begitu. Karena kan kita mesti tunggu beberapa kuartal kan? Ya. Nah, tapi dari EPS-nya lama sih. Dari EPS-nya itu sudah memberikan sebuah titik terang buat kita untuk bisa ngikutin Krakatau Steel. Ya, nih. Ya, tiba-tiba ada nongol hitam. Ya, itu kan sebuah perjuangan ya, bisa nongol hitam. Ya, habis itu teman-teman bisa lihat sendiri dari 0,375 menjadi 0,36. 398 menjadi 165. Itu lompatan loh. Ya, apalagi dari sini ke sini. Oh, itu lompatannya jauh. Ya, dari minus menjadi plus ya. Dari angka ini menjadi angka ini memang turun, tapi ini masih dalam keadaan positif. Artinya dia sudah mempertahankan keadaan tidak rugi. Ya, kalau ini tidak rugi, saya yakin banget harganya sudah bergerak. Ya, jadi ini sudah tidak rugi. Ini udah 2 kali loh ya tidak rugi ya. Jadi di Q4 tidak rugi, Q1 tidak rugi. Ya tinggal kita tunggu nih di Q2-nya. Q2 kan harusnya udah dikit lagi ya karena ini kan udah bulan Juni kan. Harusnya bulan Juli itu kita udah mulai bisa ngelihat ya bagaimana kinerja dari si Krakatau Steel di Q2. Q2 kalau sampai positif udah pasti jalan. Ya dari apa namanya dari dia punya technical dia sebenarnya kan udah jalan. Dia bukan saham yang masih stay di bawah loh. Dia sudah jalan, orang sudah mulai pricing in. Ya, jadi kita udah masuk di base atas. Kalau ini kita sebut sebagai base 0 ya atau 1, ini berarti udah base 1 ya, baru akan mulai. Gitu. Ya, itu untuk Krakatau Steel. Nah, satunya lagi adalah ini. Lalu lihat TOWR. Oke. Ya, bisa ini. Nah, kita lihat TOWR. Mana sih? Ini saham kenapa saya koleksi? Ini udah lama ya. Saya udah mention TOWR itu udah cukup lama ya. Teman-teman bisa lihat di pasti dong di fundamentalnya ya. Kita lihat dari pertama ini aja nih. Ini adalah saham yang sangat menguntungkan. Ini NPM loh ya, net profit margin. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, keuntungan dari saham ini ya 60%, 40%, ya, 37, 36. Ini saham sangat menguntungkan. Jadi kalau teman-teman punya bisnis seperti ini, jual satu barang untungnya itu 60%, 40%. Ya. Segitu ya. Terus habis itu manajemennya sendiri kalau kita lihat di ROE ini juga cukup bagus dalam mengelola perusahaannya. Ya 38, 28, 29, teman-teman lihat sendiri. Stabilnya di sekitar 25-an lah. Ya, 25-an %. Berarti dia
setiap sen dia bisa menghasilkan 0,25. Ya, setiap sen dia bisa menghasilkan 0,25. Perusahaan mana? Ya. Nah, habis itu kita lihat yang mungkin agak gede itu ada di utangnya. Ini pun nggak gede-gede banget, nggak sampai 400, nggak sampai berapa ratus persen kan. Ini cuman di sekitar 237. Ini yang baru-baru ini ya. Di sekitar 237. Ya, kenaikannya nggak gede. Ya, dan kita tahu utang ini mereka pakai untuk akuisisi perusahaan lain. Jadi yang dilakukan oleh TWR itu dia nggak membangun menara, tetapi dia mencaplok perusahaan menara yang lain. Jadi udah langsung bisa produksi. Ya, lihat perbedaannya ya. Kalau teman-teman bangun lagi menara, ya otomatis ya harus ini kan, harus beli lahan, survei lokasi, dan lain-lain sebagainya. Ini dia mencaplok, jadi jauh lebih cepat. Termasuk SUPR. Jadi SUPR itu sebentar lagi akan dicaplok sama dia. Dan itu udah dikonfirmasi bahwa benar dia sedang melihat perusahaan lain. Ya, kemarin kan dia habis akuisisi perusahaan tower yang mana kan. Nah, tahun ini dia mulai melihat, ini baru isu yang sudah terbuka kan, SUPR. Nggak tahu benar apa enggak. Ya, perusahaan SUPR juga cukup bagus sih. Kalau dia ambil, memang nggak liquid ya. SUPR, coba kita lihat ya. Nah, ini SUPR. Ya, utangnya nggak tahu gede. Sama kurang lebih kayak TWR juga ya. Tapi equity-nya memang dia tidak terlalu bagus, ROI-nya tidak terlalu bagus ya. NPM-nya, net profit margin-nya sekali lagi, ya ini kan mungkin karena tipikal dari saham menara, NPM-nya kayak gitu ya. Karena mereka cuma tinggal duduk diam aja orang yang datang untuk sewa menaranya. Ya, dari ini ya kita nggak lihat sih ada yang jelek-jelek banget dari SPR. Jadi kalau dia akuisisi ya sudah, berarti mungkin diambil, di mergerin atau bagaimana, kita tinggal tunggu aja. Ya, kita nggak lihat SUPR itu adalah perusahaan yang jelek banget, enggak juga. Ya, enggak juga. Ya, dia nggak akuisisi perusahaan yang benar-benar jelek terus habis itu kan jadi mendatangkan masalah ya ke perusahaan ini. Tapi kita lihat SUPR masih cukup bagus untuk diakuisisi oleh TWR. Nah, pertanyaannya sekarang, kok Tebik-nya itu bisa jalan lebih cepat? Ya kan? Tebik kok bisa jalan lebih cepat daripada TWR? Ya, jawabannya ada di, ini kan lihat ya Tebik ya. Ya, ini utangnya memang gede banget. Ya Kak, tipikalnya saham-sahamnya Sandiaga kan memang begini ya. Mereka menggunakan utang untuk membayar ini, membeli ini, dan membeli itu. Itu udah tipikalnya banget lah. Ya, tetapi karena ini adalah saham perusahaannya Tower, teman-teman bisa lihat ya. Ya, net profit marginnya memang gede. Ya, ini ya. Ini mungkin yang TWR agak kecil ya, 15, 17, 18, 18. Ya. Nah, kenapa saya ambil TWR ya? Karena pertimbangan ini loh. Berarti perusahaan TWR mampu menghasilkan laba yang jauh lebih besar dibandingkan dengan si Tebik. Tapi pertanyaannya, kenapa dia lebih cepat si Tebik ini dibandingkan TWR? Ya, jawabannya ada di sini. Ya, jawabannya ada di sini. Terus lihat ya, di masyarakat, saham yang Tebik ini ada di masyarakat cuma 39%. Ya, saham yang ada di masyarakat cuma 39%, sedangkan si pengendalinya ya itu menguasai 50 sampai 60%. Karena masih ada saham treasury di situ kan. 60% lebih ada di si pengendali. Yang ada di masyarakat cuma 39%. Oke. Nah, kalau 39% ini di breakdown, kelihatannya nggak terlalu banyak retail di situ. Ya, sedangkan TWR saham yang ada di masyarakat itu 45,64%. Ya, pengendalinya hanya 52,03 ya, 54 lah. Ya. Nah, kalau lihat ini ya, angka ini ya,
Itu sebabnya kenapa teman-teman bisa lihat di dalam setiap broker summary ada SQ di situ. SQ itu kan basic sekuritas. Ya, sepertinya itu memang ditugaskan untuk menjaga harganya TOWR. Yang jadi dari 45% lebih itu kelihatannya diambil sama si SQ. Itu berapa gede ya? Kita bisa lihat nggak di sini ya. Performa. Sebentar ya, kita lihat barang-barang ini bukan. Nah, SQ. Nah, mana SQ? SQ malah nggak kelihatan di sini ya. Ini TWR bukan sih? Ya, ini TWR ya. Teman-teman lihat hari ini ya. Itu yang top buyer-nya itu BK, CC, AK ini masih rata-rata itu adalah asing ya. Tapi kita lihat year to date lah ya. Dari awal tahun sampai sekarang, SQ. Nah, ini SQ. Ya, nih. Dia selalu akan nongol di situ. Ya, untuk menjaga, untuk mengambil. Kenapa ya? Karena 45% lebih sahamnya itu ada di ya ini, mungkin di institusi, di masyarakat lah ya. Itu lebih di situ. Jadi kalau nggak heran ya kalau misalnya saham ini ya cukup lelet gitu. Karena ya kesebar kan, kesebar ke cukup banyak tempat. Sedangkan kalau untuk Tebik itu cuma 40%, nggak sampai malah cuma 39%. Ya, dari jumlah saham beredar yang ada di masyarakat. Oke, nah ini ya, jadi kalau TWR koreksi, ambil lagi. Ya, apalagi dia punya technical, itu sudah confirm. Itu sudah confirm, ini adalah cup-nya. Tinggal menunggu handle-nya. Walaupun sebenarnya handle-nya itu cukup dalam. Handle yang ideal itu kan cuma adalah 10-15% kan. 10-15% kita maunya itu dia ada di sekitar 1240-an. Ya 1240-an sampai berapa gitu ya. Saya lupa ya kalau teman-teman hitung ininya ini. Ya, cup ini ya 10% dari penurunan cup itu berapa. Ya kita maunya dia ada di sekitar inilah. Ya idealnya kan, makanya saya masuk, saya cicil di situ. Saya cicil di situ. Nah, kalau teman-teman konservatif ya tunggu dia break dari ini 1265 baru teman-teman masuk ya buat konservatif. Ya kan, artinya dia break dari si atasnya cup. Ya dia break baru teman-teman masuk. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau lihat fundamentalnya, dia koreksi kita ambil. Nah, makanya tadi siang saya masih sempat cicil lagi 1.200. Saya sempat dapat yang 1.195. Itu untuk TWR. Saya cukup berani. Kenapa? Karena satu, lihat fundamentalnya, lihat jenis perusahaannya. Memang dia perusahaan yang the man behind the gun-nya itu juga cukup ini ya. Cukup kita bisa andalkan satu. Kedua, dari NPM-nya sendiri kita bisa lihat ya, ini sampai 25% jauh lebih besar daripada si Tebik. Ya, tingkat untuk memperoleh keuntungannya dia jauh lebih gede. Ya ini ya, dari sini kan kita bisa lihat kan 40, 38, 35. Jadi kita ambil rata-rata mungkin ada di sekitar berapa ini? Ada di sekitar 40% lebih. Sedangkan Tebik itu cuma 18% di bawah 20%. NPM-nya. Ya, NPM ini kan adalah setelah dia kurangin dengan biaya-biaya lain, nah ini net profit marginnya itu segini loh. Gede banget. Ya, gede banget. Makanya saya jauh lebih senang mengambil TOR daripada Tebik. Ini dari soal NPM ya. Dari soal demand behind the gun-nya juga, ya saya lebih senang TOR lah ya. Kita lebih dia lebih profesional ya dibandingkan dengan yang sebelah. Sebelah kan agak nakal kan. Ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Kenapa kita berani cicil untuk si TWR apalagi teknikalnya udah confirm.
Technicalnya udah confirm. Jadi dia udah cup with handle. Dia udah di atas. Dan ini adalah, sekali lagi ya teman-teman, ini adalah SOS. Teman-teman urutin deh yang nih. Ya, ini adalah SOS. Begitu dia break ini, ya udah, ini udah fase markup-nya. Ya, ini A, ini B, ini C, ya, ini udah D, berarti ini SOS-nya, dan dia akan mengarah kepada E. Technicalnya udah confirm, ini adalah SOS. Nah, kalau dia ada SOS, dan cup-nya udah confirm ya, tinggal menunggu handle-nya doang. Ya kan? Nah, makanya kenapa nggak berani cicil? Buat saya, satu, jaminannya adalah fundamentalnya. Ya, kedua, di technicalnya, dia juga udah confirm. Cycle-nya itu memang udah di akhir cycle-nya. Nunggunya udah nggak terlalu lama. Ya kan? Pas ini malah ngambilnya udah dari sini ya, yang di bawah sini. Pas dia tembus trendline. Ya, nah itu aja udah berapa lama. Tapi kan worth it kan. Ya, dari fundamentalnya kita udah percaya banget. Fundamentalnya kan teman-teman udah lihat kan. Itu base-nya kita kan. Makanya kenapa kita berani. Ini kita udah ngomongin TWR itu bukan baru kali ini loh ya. Kita udah ngomongin TWR dari sekian lama. Ya. Nah, kalau sampai dia koreksi sampai ke sini kita cicil nggak? Kalau lihat fundamentalnya itu tetap kita ambil. Ya, ini hari ini aja saya masih tetap masuk. Kenapa? Karena ya saya percaya dengan fundamentalnya. Itu satu fundamentalnya. Teknikalnya juga udah confirm. Cuman masalah waktu saja. Hanya masalah waktu saja. Ya, 1117. Wow. Ya. Nah, porsi boleh digedein apa enggak ya? Itu kan sekarang masalah di bagaimana teman-teman taruh modal teman-teman ada di sini. Saya jujur ya sekarang ya. Saya cuma punya 3 saham di akun trading ya. Satu adalah SCMA, yang kedua adalah Friends, yang ketiga adalah ini. Kalau teman-teman ambil yang investasi yang agak lamaan dikit, saya punya Krakatau Steel. Itu tok. Karena apa? Dia udah confirm, memang udah confirm secara fundamental, kita tahu dia oke. Terus habis itu yang si Friends itu karena dia confirm cycle-nya, habis itu Friends kita udah ikutin dari awal. Dari dia bukan siapa-siapa, sama kayak Krakatau Steel kan. Friends ini juga kita udah ikutin. Friends ini bukan cuma kali ini tok ya. Saya ngomong ini Friends itu udah saya mention ini pada saat dia bangkit dari kuburnya. Putere ada nggak? Ya, saya nggak tahu Putere masih ingat nggak? Saya udah pernah ngomong ini di sebelum ini. Ya, ini Friends. Ya, ini kayak gini kan, lihat ya merah-merah semua kan? Ya, tapi kalau kita lihat EPS-nya, nah sama kan kurang lebih sama kayak si apa namanya tuh Krakatau Steel, lihat nih, hancur lebur, tiba-tiba ada apa itemnya, ya dan hari ini loh ya, bukan hari ini, maksudnya beberapa hari yang lalu. Ternyata yang undangan itu untuk ngetes 5G-nya dia. 5G trial. Even yang namanya Telkom ya, TLKM itu belum trial. Nah, Friends sudah sampai langsung trial di Kominfo. Berarti kan dia adalah perusahaan pertama di Indonesia yang sudah resmi trial atau sudah resmi melaunching lah ya 5G-nya dia. Berarti dia udah siap. Jadi apa yang dia lakukan selama ini? Apa yang dia lakukan selama ini? Kan dia membangun infrastruktur untuk ke 5G. Karena percuma kan dia bangun 3G. Loh. Kaget saya. Kan percuma kan, maksudnya dia udah bangun sesuatu yang di tempat yang lama. 3G lewat kan? 3G udah lewat, 3.5G ya sekarang ya kan. Excel Indosat ngomongnya kan 4G kan, padahal itu adalah 3.5G. Kebayang nggak? Itu bukan 4G, ya kan? Nah, jadi nggak dilakukan oleh Friends karena dia ngelihat ke depannya itu yang ini akan berlalu kan. Akhirnya di
mereka siap di 5G. Jadi begitu udah eranya 5G, lihat kenapa Friends bisa nongol sendirian. Ya, walaupun saingannya adalah si Telkom kan. Karena Telkom paling siap, dia punya dukungan dana luar biasa kan. Dia punya apa itu namanya consumer base kan udah ready. Udah siap kan. Sedangkan Friends itu kan mau harus bangun kan. Bangun semuanya dari awal. Ya, nah itu yang kita lihat kenapa kita prefer ke Friends dibandingkan dengan Telkom. Itu udah gemuk. Mau lari berapa kenceng lagi Telkom, ya kan? Dibandingkan dengan Friends. Friends cuman kalau teman-teman collect di 54 pas dia spring, wah itu lebih gila lagi. Kan saya sempat buang kan. Ya, pas dia spring itu lebih gila lagi sampai hari ini kan. Tuh, pas dia spring di bawah sini, ini berarti sudah mau 200% ya. Hampir ya. Jadi kalau 54 ke 110 kan dia udah 100% kan, udah beggar kan. Nah, ini begitu aja udah segini. Worth it lah, maksudnya kita nunggu dari kapan? Dari Februari sampai sekarang Juni ya. Worth it lah. Teman-teman mau masukin 100M pun di difference bisa. Ya kan teman-teman lihat sendiri bagaimana saham beredarnya kan luar binasa banyaknya. Nah, dengan berjalannya ini, saya percaya nggak lama lagi dia akan ada namanya buyback saham-sahamnya dia. Lihat aja. Nanti akan sangat berkurang. Lihat di masyarakat aja cuman ada 30,7% tok. Ya, yang menguasai Friends itu gede di pengendalinya. Jadi bukan di masyarakat cuma 30% lebih. Jadi makanya kenapa saya masih cukup yakin dengan Friends. Ya satu ya, karena memang saham-sahamnya ada di institusi. Walaupun saham beredarnya luar biasa banyak. Ya, kita lihat saham beredarnya berapa ya. Berapa triliun ya? Atau berapa ratus M ya? Ada nggak? Ini. 308 M lembar. Ya dengan market cap 36 triliun. Ya, dari 300 M lebih, hampir sebagian besar 70% itu dikuasai oleh si institusi. Ya, bukan saham-saham yang beredar di masyarakat. Yang beredar di masyarakat cuma 30%-nya. Berarti ada sekitar 100 miliar lembar yang beredar di masyarakat. Sisanya itu mereka pegang. Ya, jadi cukup worth it ya. Gitu. Itu yang kita bilang kenapa Friends ya, kita masih memperhatikan apalagi secara teknikal dia sudah masuk ke fase selanjutnya. Kalau di sini diakumulasi ya, kalau di sini diakum ini berarti apa? Fase markup. Nah, kalau fase markup ya, ini udah tinggal kita hitung base. Kita tinggal hitung base, ya nggak mungkin sampai DCCI. itu untungnya si Anthony Salim lah ya. Tapi ini seenggak-enggaknya kita mau katakan gini ya, siklusnya atau cycle-nya pada saat akumulasi ini udah selesai, kita bisa confirm terjadinya markup di situ. Nah, kalau pada saat dia markup, kita di mana? Kita ada di mana? Jangan kita kejar pada saat dia udah mulai markup. Ini kan sudah confirm cycle-nya kan, walaupun iya menderita sekali ya nungguin dari Desember ya. Terus habis itu blang gitu ya, terus sampai Juni. Ya ini berapa bulan? 7 bulan. Ya, 7 bulan. Kan sebuah base yang bawa itu memang memang selalu akan berjalan panjang kan. Hah? Ini 115 maksudnya diambil. Nekat juga. Ya, nah ini 7 bulan. Berarti kan dia udah di bawah sini kan. Tinggal kita mengikutinya. Dia mau sampai 5 base atau tidak. Bisa jadi loh ya. Karena apa? Trend 5G-nya kan baru mulai. Dia bisa jadi 5 base. Nah, 5 base ini bisa berapa tinggi? Ya moga-moga dia menjadi INKP selanjutnya. Dia menjadi Tekim selanjutnya.
Karena INKP Tekim itu saya dapat sampai sekitar 800%, walaupun dia masih naik terus ke atas ya. Ya, nah, ya kita semoga kita juga akan dapat segitu. Tapi kalau dia udah markup begitu, ya udah biarin dia jalan. Nggak usah keluar-keluar, hitung aja base-nya. Ya, tinggal latihan apa ya? Latihan bersabar aja. Jadi INKP dalam artian coba, oh enggak, bukan. Kan INKP mulai dari 2000 kan. Yang saya tahu itu yang pas saya masuk itu sekitar 2000, saya keluar itu di 800 lagi 8000 sekian sampai sekian gitu. Itu dulu ya. Nah, INKP Tekim itu kan satu grup sama yang satu ini. Ya, INKP kan Tekim sama satu grup sama ini. Jadi saya sih percaya ya, maksudnya grup yang satu ini bukan melahirkan 1-2 beggar loh. Ya, grup yang ini sudah melahirkan nggak tahu berapa beggar ya, BSDE dulu kayak gimana kan. Terus habis itu ya INKP Tekim itu yang paling kita masih ingat. Terus ada satu lagi Duti ya. Duti ya bener ya. Nah Duti ya, Duti kan udah dulu sampai berapa hebohnya Duti. Terus saya lupa ada beberapa. Nah ini sekarang salah satunya. Jadi sih kita harapkan adalah ini akan jadi beggar kita. Bukan beggar doang sih, si Rangga kan harusnya udah beggar ya. Saya nggak tahu dia kayaknya ngambilnya di springnya masih ngambil deh. Nah itu kan udah beggar kan buat dia kan. Nah, saya harapkan ada teman-teman ya tinggal keep aja ini, tinggal hot aja ini. Ya sama-sama nanti udah sampai di atas kita mau lihat kita dapat berapa banyak. Ya bisa 700, bisa sampai 1000, ayolah. Ya. Oke. Ya ini udah tinggal bersabar aja. Nah, satunya lagi adalah sama apa ya satu lagi ya? Udah bahas kan ya TWR kita udah bahas, Krakatau Steel kita udah bahas, Friends sudah kita bahas, SCMA sudah kita bahas. Nah, saya ingin bahas satu saham ini teman-teman ya. Satu saham yang baru ini adalah ini, Harum. Ini sebenarnya saham favorit saya dulu ya. Cuma waktu itu kan dia tidak terlalu liquid. Sekarang udah agak liquid, cuma harganya udah mulai tinggi. Nah ini boleh teman-teman perhatikan. Ya, kenapa kita bisa memperhatikan Harum? Ayo kita lihat ya fundamentalnya ya. Setelah dia mengakuisisi yang namanya nikel, ya, lihat fundamentalnya berubah banget. Mana? Ya, fundamentalnya berubah sekali. Ya dari utang ya udah dari dulu memang dia nggak ada utang ya. Ya debt equity ratio-nya itu bagus banget. Ya tetapi teman-teman lihat di sini. Lihat ininya dulu deh, NPM-nya dulu ya. Lihat ya. Ini kan dia setelah diakuisisi ini kurang lebih di sini. Ya setelah diakuisisi nikel lihat ya waktu di 2020 ini udah jadi NPM-nya udah jadi 37,39. Bahkan di Q1 2021 ini 30,86 ya. Ini perubahannya drastis ya. Ini perubahannya sangat drastis. Nah, kita tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu konfirmasi aja ini. Ya 30%-nya itu bisa dipertahankan enggak? Karena harga batu bara juga udah tinggi banget. Harga nikelnya juga udah tinggi banget. Ya, dan dia akuisisi tambang yang sudah langsung beroperasi, bukan akuisisi tanah ya yang harus ditambang lagi dan lain sebagainya. Enggak, dia akuisisi tambang yang sudah jadi. Oke, nah itu teman-teman bisa perhatikan, walaupun ini bukan buat invest ya, karena kita tidak invest di saham-saham yang sifatnya tergantung pada harga komoditi. Oke, nah habis itu teman-teman bisa lihat ya, ROE-nya pun berubah. Saya nggak tahu kenapa perubahannya, karena saya belum menemukan sebabnya ya. Apakah terjadi pergantian manajemen dalam situ ya atau tidak? Tapi ROE-nya pun berubah. Kemampuan dia menghasilkan dari setiap dari apa namanya modal-modal dari investor yang ditanamkan di perusahaan ini itu drastis naiknya. Naiknya drastis ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, dari 2013 ya, kan hampir boleh dibilang udah jarang sekali dia ada di atas 10%, ini 10% ya. Ini 10%. Ya di atasnya dia udah mulai berubah.
Ya sebelumnya karena memang itu adalah zaman-zaman kejayaannya batubara ya. Tapi yang ini teman-teman bisa lihat ya, nggak ada yang dia tiba-tiba naik setinggi gini. Ya, nah ini kita lihat dari ini ya dulu ya, dari rasionya dulu. Sekarang kita lihat dari IPS-nya. Nah IPS-nya teman-teman lihat, cek ya. Ini sampai sini aja deh. Ini kan turun ya, 2020 ya. Benar ya? Ya kenapa ya? Karena memang ini tahun pandemi kan, ya turun kan, ya ini turun, oke, ini mulai naik, ini mulai naik. Nah teman-teman lihat di sini, di Q1 2021, teman bandingin yang belakang, ya lompatannya, oke, pek, lompatannya, oke, ya lompatannya, oke, lompatannya, oke, lompatannya, oke. Ya, nah, bagaimana dengan Q2? Q2 kalau dia jadi, ya ini berarti memang semua apa? Kalau kita lihat dia memang sedang menunggu laporan Q2-nya. Karena dia udah naik. Ya lihat ya, ini baru base awalnya. Berarti kalau ini base 1, ini berarti baru base 2-nya. Ini baru base awal. Nah, kalau ini baru base awal, layak nggak kita ambil? Kita nggak tahu nanti dia akan sampai kemana. Kalau kita ukur ya, ini kalau kita boleh ukur ya. Ukur aja nih ya, iseng-iseng ukur doang ya. Kalau dia break aja. 12.800. Harum. Ya, gede ya. Ya, gede ya. Jadi perhatikan saham satu ini ya. Oke, ini saya ngomongin dulu ya. Saham yang ini jangan dilepas. Kenapa? Karena dia juga udah sedang membentuk setup kita juga kan. Nih. Gitu? Ya, lagi VCP tinggal tunggu dia punya volume habis. Oke, kayaknya sih nggak mungkin spring ini. Ya, kalau mau spring paling dia kemana ya? Paling ke sini ya. Ya 4475 ya, tinggal tungguin aja ya, tungguin, apalagi nikelnya batu baranya begitu, harga nikelnya juga masih cukup stabil ya. Kita lihat ya harga nikel ya, ingat ya ini bukan buat investasi long term ya, artinya teman-teman ikutin dengan swingnya dia ya. Nih ya nikel ya, ini nikel ya, kalau secara teknikal memang bersiap untuk turun ya bersiap untuk turun ya, dia akan turun ke bawah. Tetapi seiring dengan tren mobil listrik ke depannya, ini pasti akan naik kembali harga nikel ini. Ya. Nah, kita lihat harga batu bara ini kan sudah ke bulan ya. Atau saya udah nggak, ini masih loh. Ya, masih naik ke bulan. Jadi dia punya dua sentimen di situ. Kalau nikelnya membaik, udah pasti membaik. Kenapa? Dunia membutuhkan nikel untuk mobil listrik. Mau diproduksi di Indonesia mau tidak, ya mereka tetap akan mencari nikel itu. Ya kan? Di Eropa 2030 sudah tidak ada lagi mobil dengan bahan bakar fosil. Oh, ya. Nah, nggak jadi pakai besi. Besi itu campuran, Bu. Besi itu campuran, tapi bahan utamanya tetap nikel. Tetap alkaline itu. Ya. Nah, itu yang teman-teman mesti perhatikan. Makanya saya ngambil saham ini ya. Ini. Ya, apalagi dia sudah pernah stock split. Kemarin kan stock split kan 1:5 kan. Artinya likuiditasnya udah cukup oke lah. Kita lihat di sini ya, likuiditasnya berapa ini? Nih, udah 2,7 miliar lembar. Udah jauh lebih baik. Ya, udah jauh lebih baik. Nah, teman-teman lihat sendiri juga di saham di masyarakat itu cuma 13,56%. Jadi jauh lebih banyak ada di dalamnya.
institusi yang megang. Ya, jauh. Jadi kita masih melihat bahwa kalau 13,56 doang yang diperebutkan, harusnya saham ini akan bisa bergerak dengan cepat. Karena kue yang diperebutkan itu dikit. Kalau orang sudah mulai melihat fundamentalnya, memang Harum itu dari dulu memang Harum fundamentalnya. Ya. Nah, ini tinggal teman-teman tunggu aja waktunya. Karena kita kalau secara teknikal ya memang waktu-waktunya sudah hampir dekat ya. Ya kan? Ini tinggal meledak doang kan. Nah, tinggal tunggu waktunya aja nih. Dari fundamentalnya kita udah nggak raguin untuk Harum ya. Dari untuk futuresnya maksudnya masa depan dari perusahaannya, kita lihat nikel ini akan memegang peranan cukup penting di pemasukannya Harum ke depannya. Ya, bagaimana dengan batu bara? Ya, secara perlahan mereka pasti akan bergeser. Tetapi yang sekarang setelah pandemi di mana semua perekonomian terpukul dengan pandemi ini ya, pasti akan ada genjotan produksi. Jadi kalau produksi harus digenjot ya mereka harus pakai barang-barang murah dulu dibandingkan dengan EBT dan lain sebagainya. EBT itu mahal. Ya dalam era pandemi ini uang-uang udah pada dibakar semua ya. Bakar maksudnya untuk stimulus ini, stimulus itu, stimulus ini. Orang cenderung tetap akan mempertahankan dulu pembangkit yang batu bara lah, manufaktur yang menggunakan batu bara dan lain sebagainya. Mereka pasti belum akan dengan sangat cepat ke EBT. Ya, nah, jadi kita masih melihat kesempatan di Harum ini lumayan. Ya, kenapa nggak pilih Adaro, kenapa nggak pilih Indi segala macam ya? Itu kan market leader ya. Ya. Dan orang retail yang melihat di situ itu banyak. Mata yang tertuju di sana banyak, tapi yang ke sini pasti nggak terlalu banyak. Ya, kita cari yang underdog-nya tetapi mampu bergerak dengan cepat. Karena Harum ini bukanlah saham downtrend, bukan saham sideways, tapi dia sudah uptrend sekarang, sedang membangun momentum, sedang best doang di situ. Oke, ya, ini satu. Kedua, saya mau teman-teman perhatikan ini, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu senang dengan grupnya dia ya, tapi teman-teman boleh perhatikan yang satu ini, ya, PANS, panen sekuritas. Ya, panen sekuritas, kenapa saya melihat ini? Satu ya balik lagi ke fundamentalnya ya. Kita lihat ini dulu ya. Karena pada saat pandemi kelihatannya dia mendapatkan limpahan nasabah yang lumayan. Ya, kita lihat di sini ya. Ini aja IPS-nya aja kita lihat ya. Dari 153 menjadi minus ya 3,03, wajar lah ya karena waktu awal tahun itu kan memang tidak tahu bagus ya, hancur-hancuran segala macam, oke lah. Tetapi teman-teman lihat nih, ya lompatan EPS-nya. Saya nggak tahu dari mana ini ya. Berarti nasabahnya si Panin lumayan besar. Ya, ini apa karena jasanya CVV ya, segala macam kita nggak tahu juga ya. Tapi teman-teman lihat deh, lompatannya luar biasa. Bahkan di Januari dia sudah positif. Ya Q1-nya itu di 2021 dia sudah positif. Ya, nah sekarang kita lihat teknikalnya. PANS kan nih. Nah, dia udah dari bawah, ini udah di atas. Ya, kalau teman-teman tidak setuju dengan satu ini nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, karena saya juga nggak terlalu senang dengan grupnya dia sih, ya. Tapi dia sudah secara teknikal ya membuat ini ya buat teman-teman yang nggak lama-lama banget lah ya megangnya ya, dia sudah menunjukkan sebuah perbaikan yang benar-benar bagus, ya dari 3Q ini bagus. Ya, ini lompatannya 100% nih. Ya kan, dari sini aja ke sini, itu lompatannya hampir 75. Ini 100% lebih ya, dia lompatnya. Itu
Ini juga lompatnya gede banget. Ini lompatan yang gede banget. Gitu. Oke. Ya. Ini kita ngomongin ini dulu ya, saham dulu. Nah, saham satunya lagi adalah ini. Ini karena pandemi masih berlangsung ya. Jadi kita masih melihat bahwa saham ini masih punya peluang untuk bergerak. Ya, nih. Secara teknikal dia kalau nggak salah ada di sideways juga. Nah, ya, yaitu MAK. Ya, kalau pandemi masih berlangsung, ya ada peluang ini akan kembali naik. Ya, cuman ya teman-teman lihat dulu lah ya. Tinggal pilah-pilah aja mana yang teman-teman bisa pilih. Ya, kalau saya pribadi kalau disuruh pilih, karena dari dulu saya senang dengan Harum. Ya, HRUM. Ya, kalau dulu kan memang kita nggak bisa beli banyak karena memang likuiditasnya dikit ya. Tapi setelah dia stock split lumayan. Ya, lumayan ya. Karena lumayan likuiditasnya, saya berani untuk rekomendasi untuk si Harum itu. Oke, nah sekarang kita Inco ya. Inco ya. Inco sih sudah break ya. Kita sampai sekarang masih belum melihat ada sesuatu yang bagus di Inco ya. Jadi tunggu dia stabil aja kalau saya bilang ya. Kalau lihat dari fundamentalnya juga nggak bagus-bagus banget sih. Ini kan baru diakuisisi oleh pemerintah kan. Nah, kita lihat. Nggak jalan. Ini ya Inco ya. Mana itunya? Depth-nya bagus. Ininya aja. Ya, kita lihat ROE-nya yang terlalu kecil. Ya, walaupun dia bisa menghasilkan keuntungan gede. Ya, ini kan karena memang harganya memang lagi lumayan kan. Ya. Tapi apakah dengan ROE segini dia bisa mempertahankan pencapaian di atas 2 digit ini? Ya, ini yang kita lihat ya, karena saham-saham pemerintah ya gitu ya. Kan tergantung dari manajemennya. Ya, nah secara teknikal dia udah break. Ya, teman-teman lebih baik kalau misalnya mau masuk Inco ya tunggu aja di 3650 ya, tunggu di support dari dari struktur sebelumnya nih, ada dari sini nih. Kalau mau digedein berarti ya sampai sinilah. Sampai berapa ini? 4.000. Ya, 4.000. Oke. Ini kalau Inco ya. Terus Antam, nah Antam masih lebih lumayan, cuman ya karena ini saham sejuta umat aja ya, rada-rada itu. Nah kalau dia udah break dari ini, dia masih ada satu. Mana sih? Nah, tinggal tunggu yang ini. Dia udah break nih. Ini udah buang aja, karena dia udah nggak confirm kan. Nah. Oke, nah ini yang kita tunggu ya. Dia bertahan nggak di sekitar 2060? Ya, ini berarti EMA 200 ini ya. Di 2060 sampai 200. Kalau dia nggak tahan atau dia sampai break dari support trendline ini ya. Kalau dia sampai break, kita nggak ikut lagi. Ya, pergerakan ini kelihatannya mengikuti harga emas. Ya, karena emas kan memang jelek banget ya. Dia udah break the trend ya, karena seiring dengan menguatnya dollar index, di mana the Fed itu sudah confirm sampai 2023 mereka punya peluang atau mereka akan membuat kenaikan suku bunga itu 2 kali. Ya, jadi ada peluang untuk kenaikan suku bunga 2 kali. Nah, kalau ada peluang untuk kenaikan suku bunga 2 kali, overheating yang dikhawatirkan oleh pasar menjadi berkurang.
Karena the Fed akan melakukan intervensi ya dengan menaikkan suku bunga kalau mereka udah mulai melihat bahwa oh ini kayaknya sudah mulai terlalu terlalu overheating ya kan, sehingga isu tapering menjadi agak kendor ya karena dia bisa menaikkan suku bunga kan 2 kali. Nah ini juga itu dikonfirmasi karena tadinya sebelum ini itu kalau nggak salah cuma tiga, jadi total komitenya si The Fed itu kalau nggak salah ada sekitar 15 apa berapa orang gitu ya. Karena itu kan adalah the Fed-nya setiap negara bagian kan. Nah, itu duduk di komite itu, terus habis itu buat yang kali ini ya yang rapat kemarin itu udah 13 orang yang setuju. Jadi udah jauh lebih tinggi. Jadi mayoritas komite itu sudah setuju bahwa akan ada kenaikan suku bunga. Ya, makanya kan kemarin kan sudah diumumkan kan, kelihatannya akan ada 2 kali sampai 2023. Jadi The Fed punya peluang untuk menaikkan suku bunga 2 kali. Nah, dengan ada peluang itu, otomatis kan isu tapering, isu overheating segala macam itu udah langsung cooling down. Nah, pada saat dia cooling down, ya harga emas akan turun. Ya, otomatis ya si dolar indeks naik kembali. Nah, apakah ini akan berlangsung untuk jangka waktu yang lama? Kita masih belum melihat ada sampai jangka waktu yang cukup lama. Karena corona masih ada, pandemi masih ada kan? Apa benar data ekonomi dari si Amerika ini benar-benar bisa dipertahankan? Nah, kita tinggal tunggu bulan depan bagaimana reaksi dari inflasi, bagaimana reaksi dari job non farm payroll-nya dan lain sebagainya, job claim-nya dan lain sebagainya. Karena yang kita lihat kayak kemarin ya, penjualan retailnya mulai anjlok. Penjualan retail mulai anjlok artinya peluang untuk inflasi menjadi lebih sedikit. Ya kan? Peluang untuk inflasi berarti dia cooling down. Nah, cooling down sebenarnya tidak ada alasan The Fed untuk menaikkan suku bunga lagi. Ya, dia bisa tetap ada di situ. Jadi kita lihat ya ini akan berlangsung sampai data bulan depan. Ya, nah kalau fluktuasi dari emas seperti itu, memang Antam PSAB ya cenderung akan koreksi dulu. Ya, nah koreksinya Antam, apakah akan dalam apa enggak ya? Kita tinggal tunggu nih daerah 2000 sampai 2060 ini di sekitar EMA 200. Kan untuk retest kembali kan ke trendline ini juga. Ya, retest kembali ke trendline itu juga. Jadi kalau dia retest ya sebenarnya itu adalah sebuah sebuah konfirmasi juga kalau sampai dia mantul. Tapi kalau dia retest trendline, ya makanya retestnya di mana nih? Kalau dia retest di bawah garis ini, orang juga pasti akan ini false breakout atau dia akan breakdown beneran. Ya karena kenapa? Karena kalau dia break dari ini kan struktur sebelumnya nih. Ya kalau dia break, nah ini spring atau enggak? Ya kita harus lihat nanti pada saat dia mulai break. Ya sementara ini ya ini 2000 sampai 2060 dulu. Oke, ini untuk Antam. BNI ESA dulu. Nah, ESA ini ya kemarin kan kita sempat mention ini karena kenaikan dari si harga minyak kan. Kalau untuk ESA kita lihat trennya juga masih utuh kok. Itu salah kok, ESA-nya kok. Thank you. Nih ya, trennya juga masih utuh kok. Oke, nah kita coba lihat harga minyaknya dulu, UK oil. Ya, dia kan udah break, oilnya kan udah break dari sini. Ya, tadinya kita berpikir bahwa dia akan turun. Kenapa? Ya, dia udah retest sampai ke bawah sini, dia akan terus turun. Karena semakin membaiknya
membaiknya perekonomian, ya. Membaiknya perekonomian lagi. Meningkatnya ada gelombang kedua dari COVID segala macam, kelihatannya akan menunda kegiatan ekonomi kan? Ternyata tidak. Ya, ternyata kita ngelihat bahwa ekonomi US sudah oke, Australia sudah buka-buka masker, ya, terus habis itu US juga udah buka masker, ya, New Zealand apalagi, terus habis itu kita lihat di Cina juga udah buka masker. Nah, negara-negara yang notabene adalah pemimpin perekonomian dunia itu sudah selesai dengan COVID-nya. Jadi sebenarnya memang tidak ada alasan untuk koreksi pada si harga minyak, apalagi kalau tidak salah ya akan ada pemotongan pemotongan produksi di Irak ya, kalau nggak salah Irak apa Iran gitu. Nah itu kan pasti akan mendorong kenaikan harga minyak. Ya ini udah cukup tinggi karena dia udah break dari high sebelumnya nih. Ini kan high sebelumnya kan, dia udah break dari ini kan. Ini kalau dia retest dia mulai mantul kembali. Nah, Medco harusnya sih dia udah tinggal masih ikutin tren kan. Ya, kemarin kan kita mensuggest teman-teman untuk melihatnya ESA kan dibandingkan dengan Medco. Ya, Medco nih, dia udah balik lagi nih. Dia udah balik lagi nih. Ya, setelah ini nggak tembus, ya resisten ini dia nggak tembus ya, dia masih balik lagi. Ini 670. Tapi walaupun bagaimanapun juga ya, kalau lihat trennya, saya masih lebih senang ESA dibandingkan dengan si Medco. Kenapa? Coba teman-teman lihat kenapa. Ya, dia udah naik. Ini pergerakan sudah uptrend ya. Kemudian retest. Ya, dan retest candle terakhirnya itu bagus dibandingkan dengan Medco. Nah, lihat candle terakhir. Ya, walaupun proyeksi kita ini kan dia juga turunnya di tempat yang pas ya. Yang kita mau kan. Berapa ini? Ya, 50%. Ini 50% yang maksimal yang kita dapat ya. Nah, ini 50%. Ya, ini mantul apa enggak? Kita lihat. Tapi dari candle sebesar itu agak mengerikan ya. Kalau kita tidak menunggu konfirmasi. Tapi kalau ESA lebih enak. Kita lebih enteng ya. Satu harganya juga lebih murah. Ya ini cuma 342. Ya dan candlenya dia menolak untuk turun. Ya candle penolakannya. Nah itu buat saya kalau disuruh pilih ya. Medco atau ESA. Karena Medco itu kita ngambil dari bawah. Udah sempet TP kan. Karena swing doang kan. Ya, sedangkan ESA itu kan fresh. Ya, terus habis itu teman-teman lihat sendiri ya, volumenya terus turun. Setup kita ada di ESA dibandingkan dengan di Medco. Volume turun, ya, si MACD sudah di sekitar 0. Ya, histogramnya berapa? Ya, min 2, min 3, min 1. Ya, ada di sekitar 0 berarti. Itu. Jadi buat saya ya, secara teknikal saya akan lebih ngambil ESA dibandingkan dengan Medco. Nah, BNII ini jeleknya karena ada yang hilang 20M nih. Ya. Dia udah break belum? Belum break the trend. Ini balik ke si trend lainnya. Ya, dia balik ke trend lainnya. Lihat ya, dia posisinya masih uptrend loh. Dia balik ke trend line ini. Ya, cuman dengan candle besar dan volume gede. Itu. Dan kita memang lihat ya, pemberat indeks untuk minggu depan adalah perbankan. Ya, perbankan terutama BBRI. Ya, kenapa kita tidak menyarankan teman-teman masuk ke BBRI? Karena memang sudah confirm cycle-nya. Tinggal dia break aja 3.800, wes. Itu udah periode markdown-nya dia.
Ya, ini kan siklusnya kan di atas kan. Begitu dia break dari sini 3.800, udah itu adalah periode markdown-nya dia. Ini markdown loh ya, bukan markup ya. Nah, itu akan menjadi pemberat bursa. Ya itu yang tadi ya, kemarin kan kita udah sempat bahas ya, bahkan di grup gede juga udah sempat bahas kan. Dia right issue untuk mengakuisisi. Dia right issue untuk akuisisi. Itu masalahnya. Jadi dia nggak mau punya menggunakan uang sendiri. Hebat nggak? Coba. Sedangkan Pegadaian dan PNM ya, itu kan punyanya pemerintah. Notabene ya, pakai uang orang lain untuk mengakuisisi perusahaan sendiri. Coba bayangkan. Ya, jadi harus di markdown dulu. Apalagi siklusnya kan udah pas banget, udah sesuai ya, PSY, BC, ST segala macam semua udah terkonfirmasi, bahkan SOW-nya sudah, tinggal ini adalah ini SOW-nya maksudnya. Ini SOW-nya tinggal jepret aja. Ya ini kan bisa jadi itu menjadi invert cup with handle bank. Ya kalau ini jadi ya, kita coba lihat ya, dia akan sampai mana ya. $3.200 lumayan loh. Ya, 3.200 berarti ya sekitar ini ya. Kayak support yang di bawah tuh. Tuh. Ya, 3.200 masih pas lah, karena apa, hitungan analis kan ada di sekitar 3.500, 3.400-an. Ya kan? Gitu. Ini grafik kan mirip apa, bikin posisi UT-nya beda. Sama sih. Ya ini ini UT maksudnya, ST ini UTAT ya. Cuma UTAT-nya kan enggak sampai ke atas ya. Ya tapi kurang lebih sama kan. Karena BC-nya kan di bawah sini. Tuh ya, BC di sini kan, dia di atas BC kan. Ya kan? Ini BC, ini kok nggak jalan. Oh ini. Nah, ini BC, ini PSY kan. Ya kan? Ini UT. Ini saking nggak ada. Ya. LPSY, SOW, ini berarti kan SOS-nya ya. SOW ya. Nah, ini apakah nanti dia membentuk cup with handle tapi invert ya. Kalau ini jadi, ya berarti ini kurang lebih 3.200 lah. Kita tungguin 3.200 berarti sampai ke sini lah ya. Nah, 3.000. Ya, right issue-nya kapan ya? Saya nggak tahu juga. Nah, kalau right issue masih agak lama ya, mungkin posisi ini 3.000 sampai 3.200 cukup. Cukup itulah. Ya. Nah, tadi apa? Markdown berarti pengaruh ke indeks harga saham yang besar dong. Sebenarnya BBRI itu tidak gede. BBRI cuma mempengaruhi indeks itu cuma berapa ya? 3 atau 4%, 3 sampai 5% kalau nggak salah. Nggak gede, nggak segede BBCA yang sampai, kalau posisi sekarang kalau nggak salah dia masih mempengaruhi indeks itu sampai berapa ya? Sampai 10% ya kalau BBCA. BBRI masih tidak. BBRI masih tidak gede. Tetapi yang pasti ya, kita lihat minggu depan pemberat bursa itu adalah si perbankan. Nah, apakah nanti minggu depan si perbankan terus turun ya? Terus nanti minggu depannya lagi perbankan dibawa naik. Ya, membentuk itu struktur dulu kan. Nah, dibawa naik. Apakah nanti indeks juga akan bergerak naik kembali ya? Kita tinggal lihat. Tapi kalau lihat dari sekarang ya, pemberat dari pergerakan indeks minggu depan itu lebih ke arah perbankan. Ya karena perbankannya memang habis-habisan kok. BBNI sampai ini, BBNI sih udah disupport ya. Ya udah disupport trendline kan. Besok harusnya sih agak naik ya. Harusnya ada peluang untuk naik kan. BMRI juga sama kan.
PMRI malah udah mantul. PMRI malah udah naik duluan. Tuh. Ya, bisa jadi minggu depan akan hijau nih. Nah, BPKP gimana? Nah, BPKP sekali lagi ya teman-teman ya. Perhatikan si kumis ini. Ini kemarin tuh sandiwara atau bagaimana? Kenapa si direksinya itu mengundurkan diri semuanya? Ya, mengundurkan diri semuanya. Nah, ini yang kita perlu tunggu. Ya, kita perlu tunggu. Mungkin dia akan base dulu di daerah sini. Ya, jadi tungguin aja dia base-nya selesai. Ya, sembari kita ngecek nih, nungguin sebenarnya apa sih yang terjadi di sana. Kalau benar-benar si Boswa itu mau berdamai, sebenarnya ini BPKP udah tinggal jalan doang kok. Ini harusnya tidak dihargai di 400-an. BPKP. Dia udah bank digital. Ya. Terus diambil alih oleh bank ketiga ya. Pokoknya salah satu bank terbesar di Korea. Nah, kalau udah bank terbesar di Korea kan bukan sesuatu yang dia main-main lah untuk ke BPKP kan. Terus yang ketiga, teman-teman mesti lihat ya, ini fenomenal banget. BTS. Nah, ya, BTS itu akan jadi ambasadornya BPKP. Saya nggak tahu lagi lah. Ya, itu ada peluang akan terjadi goreng-gorengan di situlah. Ya mungkin nanti mereka akan rebutan kartu ATM yang isinya itu adalah fotonya BTS atau apalah. Pokoknya intinya adalah gebrakan Korea cukup inilah, cukup berasa lah efeknya di Indonesia lah. Ya ini yang kita lihat ya, ini sampai sampahnya. Beneran itu cuma sampah loh. Itu ya kalau boleh kita katakan ya, cetak aja sendiri juga sama kok gitu lah, sampai harus rebutan kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi enggak sih, secara teknikal sebenarnya dia volumenya udah mulai keluar kok. Ya secara teknikal volumenya udah mulai nongol kok di sini. Ya setelah dia udah drive ya, terus dia udah nongol. Ya makanya kan kalau bener ya, pokoknya intinya tinggal si kumis doang. Ya BSW itu kalau benar-benar kalau bisa angkat kaki deh. Nah kalau dia bisa angkat kaki, wah itu lebih enak. Itu lebih enak lagi untuk langkahnya si BPKP. Pokoknya nggak ada dia. BPKP ini saya bisa menjadi rekomendasi saya untuk teman-teman perhatikan. Kalau nggak ada dia ya, tapi selama ada dia ini memang rese banget sih. Kita udah lihat berapa kali resenya terjadi. Ya, nah kalau enggak ya lihat ini. Lihat ini. Ya. Ini saham turnaround juga sebenarnya. Saham turnaround juga. Jadi saran saya adalah, rekomendasi saya adalah ambil di daerah 80-an. Ya, saya kan punya tuh 0,1 lot saham ini. Nggak tahu bagaimana jualnya. Nah, ini yang kita lihat ya adalah gini. Pemerintah Banten itu sudah mulai memberikan perhatian kepada bank ini. Oke, tetapi saya mau katakan ya, jangan berharap dia langsung jadi BJBR atau BJTM. Kenapa? Karena kepemimpinan di Jawa Tengah, kepemimpinan di Jawa Barat dan Jawa Timur itu beda dengan yang di Banten. Oke, buat teman-teman yang tahu lah, ini dinasti ini. Nah, selama dinasti ini belum roboh, ya jangan berharap BEX ini akan jadi kayak BJPR atau BJTM dalam waktu dekat. Tetapi dia akan mengalami perbaikan, yes. Dia tidak akan tidur lagi, itu ada sebuah peluang yang cukup bagus. Nah, kalau dia ini kayak sekarang nih ya, dari awal tahun sampai hari ini dia nggak tidur lagi loh, nggak digocap lagi loh. Ini udah memberikan sebuah sinyal bahwa ini bank ini siap untuk
bangun. Ya, ini sama dengan yang saya lihat dulu di Friends. Teman-teman bisa lihat ya Friends ya. Dulu ya. Nih. Dia sampai bisa bangkit dari nih sini ya. Dia sampai bisa bangkit. Dia bisa bangkit ya. Ini kan dia tidur ya. Sampai dia bisa bangkit. Itu adalah sebuah sinyal bahwa ini ada something dengan sini. Ya, dan akhirnya sampai hari ini dia tidak tidur lagi. Dan sampai hari ini dia tidak tidur lagi. Nah, demikian juga dengan si Bex. Kan semuanya itu adalah histori kan. Histori yang berulang kan. Ya kan? Nah, apakah ini akan menjadi histori yang akan berulang di Bex? Ya, nah makanya teman-teman perhatikan ini. Saya mulai cicil buy ya. Mulai cicil buy. Maksudnya cuma buat menurunkan itu. Kemarin kan setelah stock split ya, stock split saham saya yang tadinya berapa tinggal 0,1 karena saya nggak tebus kan. Tinggal 0,1 lot. Berarti 0,1 lot dia berapa? 10 lembar. Nggak tahu bagaimana jualnya tuh. Ya kalau dia bagi dividen ya lumayan lah dapat 0,1. Oke, apalagi kalau indeks akhir-akhir ini volatile apa lebih baik bermain? Ya ini Pak Billy mungkin saya nggak tahu yang di dulu kita sempat belajar price cycle nggak ya? Kalau lihat price cycle-nya Juni Juli itu masih cukup bagus karena dia masih akan mencapai satu titik namanya uptrust. Nah nanti Agustus September itu kemungkinan besar akan ada koreksi karena seasonal ya kan? Kemungkinan besar akan ada koreksi untuk menguji kembali level support di sekitar 5.600 sampai 5.000 berapa itu? Ya, 5.500, 5.700-an. Ya, dia akan menguji kembali ke situ. Setelahnya akan ada kenaikan lagi. Kenaikan lagi mencapai ke UT. Ya, UT ini UTAT ya. UTAT ini akan lebih tinggi daripada UT. Ya, nah setelahnya 2022 ya kita udah tinggal menunggu aja. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi 2022, tapi secara siklus kemungkinan besar akan ada distribusi di sana. Itu. Ya. Oke. Jadi tadi ada beberapa ya saham-saham yang teman-teman mesti perhatikan ya. Kayak kalau misalnya kayak Krakatau Steel, SCMA, terus habis itu TWR sama Friends. Friends sih udah tinggal teman-teman ikutin trailing stop aja lah. Hitung base aja lah di situ. Ya. Kalau untuk TWR ya tinggal tunggu dia akan ke fase berikutnya karena cycle-nya sudah terkonfirmasi. Ya, nah habis itu SCMA ya. Kita masih itulah ya. Karena dia udah break dari support, kena trailing stop, ya udah kita tunggu dulu. Oke, nah habis itu sama apa lagi ya, satu lagi ya. Ya Krakatau Steel berarti teman-teman udah tahu ya, ini untuk agak long sedikit. Terus saham yang teman-teman bisa perhatikan adalah Harum ya. Harum ini kan dia udah membentuk pattern kita kan, VCP kan. Berarti tungguin VCP-nya selesai. Apakah dia ada spring atau enggak? Teman-teman tinggal tungguin. Tapi secara fundamental itu sudah masuk area yang teman-teman boleh perhatikan. Terus saham yang satunya lagi, ini bukan sesuatu yang teman-teman bisa perhatikan banget lah ya, karena saya juga nggak terlalu senang dengan grupnya dia itu PANS, PANS. Ya, oke, itu doang sih. Tapi paling utama sih Harum lah ya. Harum teman-teman perhatikan. Kita masih punya target kalau lihat dari ini ya proyeksinya ya, itu ada di sekitar 12.800. Lumayan loh. 12.800 hampir double bagel. Multi bagger ya orang bilangnya. Tapi ini double aja, hampir double ya. Karena kalau ambil dari 5.000 ya sekitar 12.800. Ya, itu karena grupnya sih. Kita kan cuma lihat dari fundamentalnya sedikit ya. Makanya kan saya bilang ya kalau nggak suka juga nggak usah ikutin.
Tapi yang pasti Harum ini jangan dilepas. Ya, itu doang. Udah sih, yang lain sih nggak ada apa-apa ya kayaknya. 2022 isu tempering. Isu tempering udah mulai kendor sih ya dengan apa namanya dengan The Fed sudah mulai mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga 2 kali sampai 2023. Ya, kita nggak tahu kalau isu tempering doang sih harusnya koreksi indeks harusnya tidak terlalu gila-gilaan sih. Ya, nah kita tinggal tunggu isu apa yang membuat si indeks itu bisa koreksi sampai gila. Mungkin akan ketahuan di akhir-akhir tahun kali ya. Di Oktober, November, September harusnya isunya udah mulai keluar tuh. Ya, yang akan membuat 2022 itu mungkin agak-agak susah untuk indeks harga saham gabungan. Ya semoga nggak terjadi lah ya. Ya kalau kapal saya masih melihat ya Sochi ya. Nggak tahu ini hari ini gimana dia. Nah dia masih, dia udah break dari trendline ya. Nah kita tinggal tunggu di hari berikutnya bagaimana mereka. Ya kalau saya masih lihat ya Sochi ya karena dia udah dari VCP terus dia naik kan. Kalau bull ya nggak tahu banyak yang bisa dianalisa kalau di bull ya. Memang dia ya begitu-gitu saja. Terus satunya lagi bull, Sochi, apa ya? Satu lagi Temas ya. Ya benar nggak ya? Ini kan udah naik ya. Jadi yang kita bisa berharap ya cuma di Sochi karena dari Sochi doang kita bisa lihat teknikalnya benar-benar teknikal ya. Ya, nah sedangkan kalau misalnya bull, teman-teman kalau mau ikut jangan analisa volumenya. Jangan analisa volumenya, teman-teman bisa lihat ya di sini kan. Ini udah break juga ya. Ya dia udah break juga. Nah, tinggal lihat di hari Senin dulu. Hari Senin atau minggu depan ini benar-benar confirm break atau cuman karena panik ya. Karena panik selling. Panik selling yang terjadi hari ini kan lumayan loh. Katanya sih saham repo. Ya, karena dari volumenya kan nggak bisa dianalisa sama sekali. Selalu ramai. Gitu. Pans untung dari Same. Tapi kalau untung dari Same kan dia nggak itu. Emang dia main sendiri ya? Saya nggak ngerti bagaimana dia untungnya. Katanya repo kok Yang samanya. Same repo. Direpoin sama panset apa gimana gitu. Oke. Lumayan ya berarti ya. Ya udahlah, kita lupakan aja lah ya karena memang grupnya juga udah kita blacklist. Berarti ya saham selanjutnya ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin masih belum kebagian yang cukup banyak ya. Tapi ini cukup mahal sih. Harum ya. Goceng. Ya, goceng ke 12.000 ya lumayan, tapi berapa lama ya kita nggak tahu ya. Tinggal lihat pergerakannya Harum aja. Harum sih lumayan kalau bergerak sih lumayan cepet-cepet. Lumayan tinggi-tinggi ya tuh. Ya kalau dia bergerak kan lumayan gede-gede. Ini ke segitu mungkin cepet kali ya, ke 12.000 mungkin cepet. Ya, tinggal itu pokoknya tinggal ikutin aja dia punya setup. Kalau sampai dia, oh ya, Fuji EV itu kan adalah saham yang baru IPO ya. Nah, mungkin yang IGAR mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, tapi bibit bobotnya teman-teman harus cek dulu ya. Ini saham apa? Tapi yang saya lihat itu adalah karena sortiran dari sini. IGAR. Nah, ini IGAR ya. Lihat dari ininya. Nih, ya. Dari depth-nya dia kecil. Oke lah ya. Ya di bawah 100 kan. Oke, nah, cuma nanti cek itu loh ya likuiditas segala macam ya. Saya nggak tahu teman-teman udah cek belum. Ya dari ini nih lihat ya. Bagus ya? Ya, ROE-nya itu good.
Terus habis itu ini NPM-nya juga bagus. IGAR itu kalau nggak salah dia jual plastik dalam kemasan kalau nggak salah. Coba kita cek ya sebentar ya. Ya, basic material, bahan baku plastik kalau nggak salah ini. Benar nggak ya? Nggak disebutkan di sini. Ya, nah IGAR ini ya lihat ternyata punya kalbe. Ternyata punya kalbe ya. Nah, habis itu teman-teman cek dari IPS-nya. Ya, ini kan dia turun ya. Tapi ini lihat. Ini. Ya, pergerakannya dividennya juga itu ya, lancar banget ya. Nah, pergerakannya ini kan dia baru break ya. Ya nih. Nah, dia baru mulai nih. Soal likuiditasnya yang saya belum cek nih. Teman-teman udah cek belum? IGAR ini teman-teman boleh perhatikan. Tapi yang lihat dulu ya likuiditasnya ya. Apakah dia cukup banyak atau enggak ya? Karena kalau dari sini saham di masyarakatnya cuma ada 15%. Ya cek dulu bibit bobotnya. Oke, nah kalau EV dan Fuji ini kan adalah leasing ya. Teman-teman ini karena dia baru IPO ya. Teman-teman bisa perhatikan nanti itunya. Tapi ini ya, kita lihat EV dulu ya. Bukan, apa tadi? Fuji. Ya, teman-teman bisa lihat ya Fujinya ya. Ini Fujinya ya, lihat ya. Kan dia baru nih. Nah ini. Ya, depth-nya oke ya. Ya kan? Terus nih. Ya dari 3 ini aja dia terjadi kenaikan ya. Terus habis itu MPM-nya. Ya, oke. Terus habis itu kita lihat IPS-nya. Ini yang Fuji ya. Benar di sini Fuji. Ini masih IGAR. Nah, ya. Ini. Nah, lihat nih ya. Ini kan dia baru ya. Debt to equity ratio-nya 0. Cuman ini karena dia leasing, ini kan sesuatu yang bahaya juga ya. Kok nggak ada itunya. Tapi lihat nih. ROE-nya ini 4,39 masih bagus, 49 bagus. Q1-nya dia bagus. ROE-nya, return on equity-nya. Ya, nah ini lihat 60, 50 dan 289. Nah, ini mesti dicari nih. Kenapa dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar ini di Q1? Ya, walaupun di 2 tahun sebelumnya ini memang gede loh. Net profit marginnya gede. Berarti ini sebuah perusahaan yang jual barang untungnya banyak kayak si Tower. Ya, makanya ini saya minta teman-teman cek bibit bebek bobotnya. Ini apa sih? Gitu. Ngapain sih dia? Ya, ini ada public export segala macam, teman-teman bisa cek ya. Tapi dari profilnya ya ini mana ya? Nah, ini kan IPS-nya kan masih belum begitu kelihatan ya. Karena dia masih baru kan. Profilnya mana ya, saya lihat sesuatu yang menarik tadi. Oh, enggak ada. Ya, ini coba teman-teman cek dulu ya. Nanti kalau ketemu saya kasih tahu lagi. Ya, ini di leasing ya. Yang tadi saya sempat cek itu adalah dia ada digital. Ada di digital. Jadi kayak apa ya, pinjol apa gitu di Fuji ini. Ya, teman-teman coba cek ya. Terus saham yang di masyarakat cuma 8%. Ngeri nggak? Memang nggak liquid. Memang nggak liquid. Tapi ini sesuatu yang gampang banget untuk dinaikkan.
dia cuma melempar sahamnya di masyarakat cuma 8% yang dilempar. Oke? Jadi kemampuan dia untuk naik itu ya pasti kenceng. Fuji mana? Ya, tapi bisa jadi sahamnya pun nggak liquid. Ya, lihat ya, shadow-nya kan banyak ya. Tapi dia udah jalan. Harganya masih murah. Untuk ukuran bisnis kayak gini. Tadi ya, bisnisnya ya, dari ininya loh. Dari mana nih? Dari NPM-nya, ini kan bisnis harusnya menguntungkan sekali. 60,86 ya. 50,94. Berarti ini sesuatu yang menguntungkan loh perusahaan ini. Ya, nah, dia ngapain? Ini cek ya, Fuji ya. Likuiditasnya ya memang pasti kurang banget. Kita nggak tahu dia punya lot size-nya itu berapa. Ini kayaknya lagi itu ya. Lagi maintenance ya. Saya nggak tahu. Bisa coba kita lihat ya. Nah, kita lihat di Fuji. Kok nggak bisa? Nah, Fuji berapa? Kok nggak mau ya? Iya. Lagi maintenance kali ya. Order booknya nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar itunya. Nah, itu teman-teman coba cek bibit bebek bobotnya bagaimana. Ya, habis itu ya bolehlah saling share aja. Ya, karena dia sudah bergerak ya dengan MPM segitu, apa benar ya dia punya bisnis itu menguntungkan seperti itu. Oke? Ya, itu yang kita lihat. Jadi ada Fuji, ada EV, ada IGAR. Ya, EV mungkin nggak tahu bagaimana likuiditasnya, teman-teman juga cek aja. Gitu ya. Jadi 3 itu ya, Fuji, EV, dan IGAR. Nah, EV dan Fuji itu adalah yang baru IPO tahun lalu. IGAR ini yang udah lama. IGAR ini berarti salah satunya dalamnya itu ada si Kalbe Pharma. Ya, apakah ada hubungannya dengan kontraknya Kalbe dan lain sebagainya, teman-teman bisa cek lah. Oke? Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini saya nggak share di YouTube ya, teman-teman ya. Karena yang kita bahas di sini kan memang adalah bahan yang tertutup ya. Ini kan cuma bahan kelas kan. Jadi kalau saya terangin begini kan, share di YouTube kan pasti mereka nggak ngerti juga ngapain. rekam. Ya nanti coba deh. Kalau teman-teman mau ini nanti saya posting di itu aja di YouTube satu lagi di Unlisting aja. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tetap tetap di beberapa saham yang sudah confirm itu ya berarti Friends udah markup ya. Tinggal kita tunggu TWR. TWR masih ada di SOS kan. Kalau dia udah markup, udah jangan kejar lagi. Berarti hitung best nanti. Terus habis itu kita masih ada Krakatau Steel, berarti ini agak long dikit ya. Terus kita masih ada SCMA. SCMA ini berarti kalau udah kena trailing stop, kita tunggu sampai nanti setup kita selanjutnya. Mungkin dia balik kembali atau enggak. Nah, itu kita tinggal tunggu. Oke. Terus habis itu ada Harum. Ya, Harum teman-teman bisa perhatikan. Terus yang jadi PR itu ya Fuji, EV, dan IGAR. Ya tinggal cek itu. Siapa tahu itu akan menjadi si Friends selanjutnya, ya TOR selanjutnya, karena cukup menguntungkan
bisnisnya yang satu ini. Itu kita lihat ya. Ini kan saham yang tidak dibicarakan orang. Ya, saham yang tidak bicarakan tiba-tiba dia udah bergerak, baru orang bicarain ngapain? Ya kan, kayak Frank kan siapa yang nyangka dia ada hari ini? Oke, TWR semua orang ya pasti nggak suka lah sahamnya kayak gitu kan, lelet dan lain sebagainya. Tapi begitu dia udah ada di markup, ya pasti mereka kejar ya. Mereka kejar ya silakan lah, itu urusan mereka lah. Kita udah masuk duluan. Oke, kayak Krakatau Steel, sampai hari ini juga banyak yang tidak percaya kok Krakatau Steel terjadi perubahan pada fundamental bahkan bagus ya. Ya kita udah lihat itu udah lama. Jadi ya apakah dia akan jadi friend selanjutnya? Ya udah tinggal kita ikutin. Ya, tinggal seberapa sabarnya kita pada trading plan kita, pada strateginya kita. Itu aja. Jangan sampai nanti dia udah jalan lagi. Ya, friends kayaknya keras. Kayaknya saya kurang deh cicilannya dan sebagainya. Udah. Jangan ngomong gitu lagi karena kita udah mention duluan kan. Nah, Harum juga sama kan. Harum kita udah ngomong dari sekarang ya, secara fundamental dia good. Ya, apakah dia benar akan sampai ke 12.800? Ya, kita tinggal lihat. Tapi setidaknya ngambillah di sekitar support, di mana risk-nya itu adalah yang risk paling kecil. Ya, karena kalau kena stop loss kan kita udah gampang banget kabur ya. Dan stop loss-nya jangan lupa ya, selalu di 8%, 5%. Ini udah kabur gitu aja. Ya, iya. UNVR, ICBP, tadi saya udah sempat lihat ya, udah break semua. Ya, kelihatan banget pasar itu sedang panik. Lihat. Ya. Kelihatan banget pasar itu sedang panik. Jadi ICBP. Ya, lihat. Ini kelihatan banget pasar itu sedang panik. GGRM bagaimana? Tuh. GGRM ya. Tuh udah sampai di resisten. Terus habis itu apa ya? Agro. Iya, agro ya sempat itu ya. Nah, teman-teman lihat ya agro ya. Dia udah naik lagi. Ya kan sempat retest dia udah naik lagi. Sekarang ada di resisten. Jangan lupa lo ya. Dia ada di resisten. Berarti ini bukan daerah yang kita masukkan break, pullback kan? Pullback masuk. Oke, satu lagi adalah wood gimana? Woodnya kita. Nah, wood masih di situ-situ aja. Ya, GGRM masih belum confirm dia reversal trend loh ya. Tapi kalau agro memang dia masih sesuai strategi ya kita, ya udah dia udah naik. Ya udah kalau nggak dapat ya sudah. Teman-teman nggak beli ya udah. Ya, itu aja teman-teman. Oke, masih ada pertanyaan buat terakhir? Oke ya, kalau tidak ada ya, saya cukupkan sampai di sini ya malam ini ya. Thank you teman-teman sudah bergabung. Happy weekend ya, Sabtu Minggu besok. Selamat berlibur. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Selamat malam semuanya. Thank you. Oke, saya end ya.